Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Selamat datang dalam podcast KPPN Nunukan. Ini adalah podcast perdana kami dan saya Syasha akan mengajak Anda untuk menggali lebih dalam terkait pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan ultra mikro. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber yang handal yang akan memberikan kita banyak informasi. Saya akan langsung saja perkenalkan, spesial telah hadir dalam podcast KPPN Nunukan. Yang pertama ada Mbak Araneta Fidelia Fani selaku pelaksana pada KPPN Nunukan. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Sasha. Halo teman-teman semuanya. Oke, kemudian yang kedua ada Muhammad Febriansyah selaku Kepala Unit Bisnis Mikro Nunukan PT Pegadaian. Apa kabar? Ya, baik Mbak Sasha, Alhamdulillah. Baik ya, Alhamdulillah keduanya sehat dan tentunya bisa memberikan kita informasi yang banyak hari ini. Dan tentu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa sih sebenarnya itu pembiayaan ultra mikro atau yang biasa disingkat dengan UMI dan bagaimana para pelaku UMKM bisa terlibat dalam program tersebut. Untuk itu kita langsung saja ya bertanya kepada Mbak Araneta. Mbak Araneta, apa sih sebenarnya itu pembiayaan ultra mikro atau yang biasa disebut dengan UMI? Oke, baik Mas Sasha, makasih. Pertama, UMI ini saya memperkenalkan ya, biasanya kita taunya UMI Abi gitu ya, gitu panggilan ya? untuk ibu dan bapak. Cuman ini beda lagi, UMI-nya terkait dengan usaha UMKM gitu ya, ultra mikro, pembiayaan ultra mikro. Nah, di sini pembiayaan ultra mikro atau biasa disebut dengan UMI merupakan sebuah program pemerintah, Mbak Sasha dan teman-teman ya, sebuah program pemerintah yang memberikan fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha. Pelaku usahanya itu apa? Pelaku usaha yang termasuk UMKM tapi dia masih sifatnya ultra mikro ya. Kalau UMKM itu kan usaha mikro kecil menengah ya. Sementara kalau ultra mikro ini lebih kecil lagi nih daripada si usaha pelaku usaha si mikro tadi. Nah, sifatnya mereka belum memiliki akses ke bank atau biasa disebutnya unbankable gitu. Dan juga biasanya untuk pelaku usaha ultramikro ini biasanya mereka masih belum memiliki seperti surat izin berusaha atau SIB dan juga NPWP. Makanya pemerintah itu mencari cara, Mbak Sasha dan juga teman-teman ya, di sini supaya pelaku usaha sampai dengan unit yang paling kecil itu mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan cara yang mudah gitu, Mbak Sasha singkatnya. Oke, jadi maksud dan tujuan dari adanya pembiayaan ultra mikro ini untuk membantu masyarakat yang memiliki ekonomi kecil. Betul, dari pelaku usaha yang paling kecil, baik yang baru mau mulai usaha ataupun yang sudah memulai tapi masih belum memiliki akses nih ke bank. Kan misalnya kalau harus mengajukan ke bank itu untuk mengajukan kredit seperti KUR ya, misalnya gitu, itu harus memiliki contohnya aset tetap dan juga harus memiliki NPWP dan juga SIB dan juga produk-produknya sudah tersertifikasi seperti halal, BPOM. Nah, ini dikhususkan lagi untuk pelaku-pelaku usaha yang paling kecil yang masih belum memiliki akses semua itu. Begitu Mbak Sasha. Lalu berapa plafon pembiayaan dari ultra mikro ini? Untuk plafon, Mbak, di sini kita mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 193 tahun 2020 bahwa plafon untuk ultramikro sendiri itu sebesar maksimalnya ya untuk individu itu 20 juta yang disalurkan kepada dari LKBB atau lembaga keuangan bukan bank seperti Pegadaian, PNM, BAV dan juga lembaga linkage. Gitu Mas Sasha. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ingin diketahui jawabannya oleh masyarakat ya. Siapa saja yang bisa mengajukan atau mendapatkan pembiayaan dari UMI ini? Karena kita ini targetnya itu pelaku usaha ya, yang sudah pasti mereka pelaku usaha memiliki usaha, baik itu usaha apapun ya, sekecil apapun. Dan itu syaratnya mudah aja Mbak, karena kan kita targetnya itu pelaku usaha yang masih belum memiliki akses ya, mungkin dalam segi pengetahuan untuk berusaha juga masih sedikit minim gitu ya. Nah, ini syaratnya mudah aja. Yang pertama
asli warga Indonesia, dibuktikan dengan adanya IKTP gitu ya. Kemudian tidak memiliki akses pembiayaan yang lain seperti KUR. Nah, itu bisa mengajukan pembiayaan ultramikro ke LKBB. Kalau di sini case-nya di Kabupaten Nunukan itu LKBB yang menyalurkan pembiayaan UMI itu hanya PT Pegadaian dari Mas Febrinya ini. Wah, nanti kita juga akan tanya-tanya ya sama Mas Febri ya. Siap. Oke, jadi kalau misalnya yang sudah mengikuti KUR nggak bisa lagi mengikuti program UMI ini? Betul, Mbak. Jadi kayak ada sistem yang menyaring lah. Kalau ketika mereka ingin mengajukan ya, masyarakat ini mengajukan pembiayaan ultramikro, nanti dari PT Pegadaian sendiri ya, kalau di situ nanti akan ada saring data dulu gitu. Kalau misalkan ternyata terdeteksi dia memiliki KUR, nanti akan tidak bisa mendapatkan pembiayaan UMI gitu. Mungkin lebih jelasnya bisa disampaikan ya teknisnya kepada Mas Febri. Oke, silakan Mas Febri, teknisnya seperti apa? Ya, jadi Pegadaian sebagai lembaga penyalur kredit Mbak ya. Di Pegadaian kan kita ada banyak jenis produk nih. Cuman ini kita fokus ke yang ultramikro tadi Mbak, UMI ya. Nah, untuk UMI ini ultramikro di Pegadaian itu penyalurannya sangat mudah persyaratannya. Selama nasabah itu betul seperti Mbak Ena tadi ya, warga negara Indonesia dan memiliki usaha sektor mikro, itu sudah bisa mengajukan kreasi UMI di Pegadaian. Jadi namanya kreasi UMI Mbak kalau di Pegadaian itu, atau kreasi ultramikro. Adapun untuk persyaratannya yang penting punya KTP, IKTP tadi Mbak ya, kemudian kartu keluarga, buku nikah, kemudian surat keterangan usaha. Nah, kalau surat keterangan usaha memang kan kebanyakan pelaku super ultramikro ini kan belum memiliki Mbak ya. Dan kebanyakan memang belum memiliki. Jadi kita dari Pegadaian yang memfasilitasi untuk pembuatan keterangan usaha tadi. Nah, ketika berkas ini sudah kita terima, kita verifikasi data, kita salurkan dananya. Jadi gitu. Jadi memang dibantu juga sama PT Pegadaian ya? Iya. Wow, ini keren ya. Jadi untuk masyarakat, para pelaku UMKM ini akan sangat merasa bahagia dengan adanya program UMI ini. Oke, langsung aja kita kembali menuju ke Mbak Arneta. Melalui siapa sih sebenarnya pembiayaan ini dapat diajukan? Oke, kembali lagi yang tadi Mbak. Jadi untuk pelaku usaha ini kita targetnya masyarakat ya, pelaku usaha gitu, pelaku usaha yang paling kecil itu bisa mengajukan tadi ke lembaga keuangan bukan bank, karena tadi sifatnya si pelaku usaha ini masih unbankable, jadi belum memiliki akses ke bank gitu. Jadi bisa mengajukan ke LKBB. Dalam hal ini untuk Kabupaten Nunukan bisa mengajukan ke PT Pegadaian, karena penyalur di sini untuk UMI itu hanya si PT Pegadaian. Tapi kalau di wilayah lainnya itu bisa juga selain dari PT Pegadaian, yaitu bisa dari PNM atau Permodalan Nasional Madani, bisa juga dari BAV atau BAF, terus juga bisa melalui koperasi. Kita biasanya melalui Komida, Koperasi Mitra Duafa, begitu Mbak Sasha. Oke, jadi kalau untuk di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini kita masih terbatas ya, PT Pegadaian ya. Iya. Oke, begitu. Kemudian apa latar belakang ataupun dasar pemerintah bekerja sama dengan LKBB untuk menyalurkan pembiayaan ultramikro? Oke, terima kasih Mbak Sasha. Jadi pertamanya mungkin pemerintah melihat ya bahwa masyarakat itu untuk menggerakkan roda ekonomi itu kan sebenarnya kita apalagi kemarin zamannya COVID ya gitu kan, semuanya terdampak semuanya. Terutama pelaku usaha yang megang peranan utama bagi roda keekonomian pemerintah kita gitu ya. Nah, makanya pemerintah menginisiasi bahwa pelaku usaha yang paling kecil itu mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan cara yang mudah, dengan cara yang cepat, dan juga tidak perlu syarat yang rumit seperti tadi Mas Febri sampaikan ya, bahwa apabila pelaku usahanya masih belum memiliki surat keterangan berusaha itu akan dibantu aksesnya untuk mendapatkan itu dari penyalurnya, penyalur UMI tadi begitu Mbak. Ya, kemudian saya menuju ke Mas Muhammad Febriansyah. Dari PT Pegadaian, apakah terdapat nama khusus untuk program pembiayaan ultramikro ini selain yang tadi sempat disebutkan? Ya, makasih Mas saya. Ya, jadi di Pegadaian untuk UMI sendiri kita
memiliki nama itu Kreasi Umi, Mbak. Kreasi Umi, di mana Kreasi Ultramikro. Kreasi itu adalah produk ini ya, produk apa namanya? Produk reguler di Pegadaian. Hanya saya karena ini untuk sektor usaha yang betul-betul ultramikro, jadi kita namakan Kreasi Umi. Di mana pinjamannya itu untuk di Pegadaian, penyaluran itu kita batasi maksimal 10 juta. Masih 10 juta begitu, Mbak. Itu namanya. Oke, jadi cuman satu itu Kreasi Umi aja ya? Kreasi Umi. Oke, kemudian tadi juga sudah disebutkan persyaratan apa aja yang harus dilengkapi untuk mendapatkan pembiayaan dari Umi ini ya. Kemudian sebagai penyalur, bagaimana sih mekanisme penyaluran pembiayaan Umi di wilayah Kabupaten Nunukan? Oke, kalau untuk proses penyaluran, kita seperti proses pada umumnya Mbak ya. Pasti kita membutuhkan berkas yang masuk dulu kan, berkas yang masuk. Jadi si calon nasabah tadi melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP suami istri, kartu keluarga, buku nikah, kemudian kalau ada surat keterangan usaha, kalau belum ada berarti itu menyusul ya Mbak ya. Kemudian mengisi formulir di Pegadaian, mengisi formulir pengajuan pinjaman kredit Kreasi Umi. Kemudian berkas kita terima, berkas kita verifikasi di sistem, kemudian kita lakukan survei lapangan, kunjungan. Setelah kunjungan, kalau memang memenuhi persyaratan, nah kita kan di survei itu kan banyak ini Mbak, banyak aspek yang banyak kita pertimbangkan ya. Dananya untuk apa, kemudian usaha yang jalannya itu usaha yang bagaimana, legal tidak, gitu kan Mbak kan. Nah, apabila semua itu sudah memenuhi persyaratan, maka pencairan dilakukan. Seperti itu saja, sangat mudah dan simpel sih Mbak. Sangat simpel sekali ya. Simpel saja. Lalu saat ini apa saja kendala yang ditemukan dalam penyaluran pembiayaan Umi? Oke, jadi kalau untuk kendala, selama ini kendalanya adalah kadang-kadang Umi itu sudah kita salurkan ke nasabah, cuman ternyata si nasabah tadi memiliki KUR. Nah, jadi di Pegadaian gini Mbak, kita untuk ada nasabah pengajuan Umi Kreasi Umi tadi, kita lakukan survei pencairan dulu, nasabahnya kita cairkan, baru nanti datanya kita kirim ke sistem di ya tadi ya, sinergi dengan KPPN tadi Mbak ya. Di situ baru disaring apakah nasabah ini memenuhi kriteria jadi sebagai nasabah Umi atau enggak. Nah, terkadang di saringan itu yang kita sudah di luar kendali kita Mbak sebagai penyalur. Nasabah ini sebagian masuk ke Umi, sebagian ternyata memang bukan Umi karena sudah ada KUR tadi. Nah, cuma itu saya sih kendalanya sih. Tapi nasabah yang sudah cair pun walaupun dia tidak masuk kriteria Umi, ya tetap menjalankan angsuran seperti biasa aja gitu. Jadi tidak ditarik kembali modalnya enggak juga. Hanya saya tidak mendapatkan fasilitas Umi seperti itu Mbak. Oh begitu ya. Jadi ada yang sudah mengikuti KUR seperti itu. Iya. Ada nggak sih pernah nemui kendala seperti misalnya, oh ternyata administrasi kependudukannya belum lengkap gitu. Oke. Nah memang ada beberapa sih Mbak ya, ada beberapa kendala kita di lapangan. Memang karena kita dari Pegadaian ini dipersyaratkan untuk administrasi harus jelas itu Mbak ya. Jadi untuk kependudukan itu harus jelas. Jadi apabila yang bersangkutan itu misalnya nih sudah bercerai, cuman secara KTP itu belum cerai gitu kan Mbak kan. Tapi artinya secara administrasi belum ini kan, belum lengkap lah ya kan. Nah itu kita belum bisa bantu ya seperti itu. Jadi harus diselesaikan administrasinya. Kalau memang sudah bercerai berarti ya KTP-nya juga cerai atau minimal sudah ada akta cerainya gitu. Kemudian ada juga kendalanya kalau memang KTP-nya itu KTP lama yang belum ektp. Ada juga nasabah kadang-kadang yang belum ektp kan Mbak kan. Itu sih kendalanya. Jadi dia harus pengurusan dulu untuk melakukan ektp. Itu saja sih Mbak. Kalau kendala seperti KTP tadi. Jadi memang penting ya untuk siapa saja melengkapi administrasi kependudukan ya, khususnya bagi para pelaku UMKM ini. Baik, kemudian pelatihan dan pendampingan apa yang biasa diberikan kepada debitur pembiayaan Umi? Ya, dari Pegadaian kita sudah beberapa kali melakukan pelatihan Mbak ya. Kita mengumpulkan pelaku-pelaku usaha super mikro tadi, ultra mikro tadi. Kemudian kita melakukan pelatihan-pelatihan, biasanya sih yang kita lakukan pelatihan pemasaran, kemudian keuangan ya, pengelolaan keuangan, kemudian digital marketing, dan lain-lain sih Mbak. Ya, biasanya kita lakukan 3 bulan sekali, tapi kalau yang kunjungan ya kita hampir seminggu sekali, maksudnya gini, seminggu sekali kita datangi nasabah kan Mbak, kan kita sambil mengevaluasi, maintenance nasabah itu bagaimana sih, keuangannya bagaimana, sudah disesuaikan sama yang kita beri pelatihan kemarin gitu kan, karena kan terkait angsurannya juga kan.
Karena kita menjaga juga agar angsurannya lancar, berkualitas, kemudian nanti bisa melanjutkan pinjaman lagi di Pegadaian. Wah, itu dia ya dari PT Pegadaian ya. Sobat podcast KPPN Nunukan, di belakang saya serta narasumber saya hari ini ada beberapa produk UMKM. Kira-kira produk apa aja ya? Kita langsung tanya yuk sama Mbak Arneta. Oke, terima kasih Mbak Syasha. Jadi di belakang kita ini udah ada produk-produk asli dari UMKM Kabupaten Nunukan. Nah, di sini ada Bepata, ada juga kerajinan tangan ya berupa anyaman, terus juga ada juga amplang. Nah, ini asli dari produk UMKM lokal ya. Jadi kita harus bangga banget nih kita punya UMKM yang bisa menghasilkan produk yang berkualitas gitu ya. Kalau dari kemasan aja, segi kemasan aja kita udah ngelihat keestetikaan, keindahannya. Jadi kayak mungkin bisa memancing pembeli untuk datang ya, bisa menggunakan produk asli dari UMKM lokal begitu. Dan ini juga merupakan sinergi juga antara kita dengan RRI dengan juga Pegadaian untuk senantiasa memperkenalkan ya produk-produk UMKM lokal supaya lebih dikenal lebih luas lagi begitu Mbak. Dan juga ini PR juga mungkin ya, senang juga mungkin dari Pegadaian ya, mungkin bisa lebih getol lagi untuk melakukan penyaluran pembiayaan UMI-nya begitu atau kreasi UMI-nya ya begitu. Iya, jadi memang keren-keren banget ya untuk produk-produk pelaku UMKM yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini. Apakah produk-produk ini semuanya mengikuti program UMI? Di sini nggak cuman dari UMI aja Mbak, mungkin ada yang dari KUR juga. Cuman memang di sini produk-produk asli dari UMKM, baik yang dilakukan pembinaan atau pendampingan atau binaan ya dari dinas. Di sini kan kita ada dinas KUPP ya, Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Nah, kita juga berkoordinasi dengan dinas tersebut untuk mengamplify atau mungkin seperti memberikan sampel untuk kita perkenalkan di sini. Mungkin teman-teman bisa lebih kenal lagi produk-produk lokal dari UMKM Kabupaten Nunukan terutama begitu. Kalau untuk Mas Febri sudah pernah merasakan nggak nih dari salah satu produk UMKM atau sudah punya nggak salah satunya? Iya, jadi kalau produk-produk UMKM ini kita sudah hampir kita udah tahu semuanya ya, kan kita biasa di lapangan kan Mbak, kan ketemu dengan pelaku-pelaku UMKM ini dan juga kita biasa ya cip-cip lah gitu kan. Dan ini bisa jadi motivasi juga buat pelaku-pelaku yang lain kan. Jadi ini kan salah satu kesuksesan. Jadi di mana produk-produk lokal ini bisa gitu loh, bisa bersaing dengan produk-produk nasional, bahkan bisa kita mungkin bisa kita ekspor di suatu hari itu kan. Jadi itu memotivasi buat pelaku-pelaku usaha yang lainnya seperti itu. Kabarnya produk-produk UMKM ini bahkan ada yang tembus ke mancanegara loh ya. Betul banget. Nah, jadi di sini ada satu produk nih Mbak untuk yang Bepata ya. Ini sekalian promosi juga produk-produk UMKM lokal ya. Jadi di sini itu sedang proses perizinan untuk ekspornya. Nah, maka itu kita juga ada Mbak program kolaborasi Kemenq 1 untuk pemberdayaan UMKM. Nah, untuk di Kabupaten Nunukan sendiri, Kemenq itu ada kita KPPN, terus ada juga kantor pajak atau KP2KP dan juga ada KPPBC. Nah, itu nanti kita akan melakukan sinergi untuk memberdayakan UMKM. Nanti dari sisi bea cukainya membantu untuk bagaimana untuk melakukan ekspornya, terus juga pajak bagaimana tata cara perpajakan untuk UMKM seperti itu. Jadi kita saling bersinergi lah begitu untuk memajukan UMKM terutama di lokal kita gitu Mbak. Wow, jangan lupa ya dukung terus ya dengan membeli ataupun menggunakan produk-produk Indonesia. Dan acara podcast KPPN Nunukan ini terselenggara juga berkat kerjasama antara RRI Nunukan dengan KPPN Nunukan dan PT Pegadaian. Lanjut lagi ya, kita akan mengulik lebih dalam. Saya menuju ke Mbak Araneta, apa sih sebenarnya peran KPPN dalam program pembiayaan UMI ini? Oke, terima kasih lagi Mbak Syasha. Untuk peran sendiri Mbak, jadi kita memang sudah ada peraturannya ya, dari peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 25 yang sekarang berganti jadi Dirjen Perbendaharaan nomor 6. Diatur di sana bahwa kita KPPN selaku instansi vertikal dari DJPB, kita melakukan monitoring dan evaluasi baik terkait dengan
dengan pembiayaan ultramikro ini, Mbak. Nah, untuk Monef itu sendiri atau monitoring dan evaluasi sendiri, itu biasanya KPPN melakukan dua hal ya yang secara rutin. Yang pertama, secara triwulanan kita monitoring ketepatan data, di mana kita ada sistemnya, Mbak, namanya SIKP UMI, di mana kita tiap triwulan itu melakukan random sampling dan ketahuan di situ nama-nama debitur ultramikronya. Kemudian di situ kita akan melakukan pencocokan data antara yang ada di sistem dengan data dokumen penyaluran dari PT Pegadaian. Nah, inilah bentuk sinergi kita dengan PT Pegadaian di sini ya, untuk memberikan data atau dokumen penyaluran untuk kita lakukan pencocokan data di sistem. Kemudian ada juga Monef yang berupa survei, Mbak. Jadi kita lakukannya surveinya 2 kali, namanya survei baseline dan juga survei endline. Baseline itu survei yang kita lakukan terhadap debitur pembiayaan ultramikro, di mana di awal ya, kalau endline itu di akhir. Kalau di awal itu kita mau melakukan survei itu untuk mengukur nih sejauh mana sih nilai keekonomian debitur itu sebelum mendapatkan pembiayaan. Nah, untuk yang kedua, survei endline untuk mengukur seberapa jauh nih dampak setelah dilakukan pembiayaan ultramikro itu sendiri. Nah, untuk melaksanakan kedua tugas Monef itu, nah kita bersinergi dengan PT Pegadaian di sini untuk pemenuhan datanya terutama, begitu, Mbak. Wow, luar biasa ya. Dan yang terakhir, bagaimana sinergi yang dijalin KPPN Nunukan dengan PT Pegadaian sebagai satu-satunya penyalur pembiayaan UMI di Kabupaten Nunukan? Iya, seperti yang disampaikan Mbak Arneta tadi ya Mbak ya, kita sinergi, kita rekon data per triwulan, ya kita lakukan Monef ya kan, kita lakukan kunjungan kembali kepada nasabah-nasabah yang sudah mendapatkan UMI, kemudian kita melihat perkembangannya bagaimana, kendala yang dihadapi nasabah itu apa, kemudian kita menawarkan bantuan yang lainnya, misalnya dia untuk top up pinjaman apabila sudah selesai, sudah hampir selesai gitu Mbak ya. Seperti itu. Kalau untuk sinergi lanjutannya, ya tadi kita rekon data sih Mbak, rekon data lebih ke Monef sih ya, dengan Mbak bagian KPPN. Memang harus saling sinergi ya. Iya, begitu betul. juga dengan RRI Nunukan ya. Baik, semoga pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan ultramikro ini bisa mengentaskan kemiskinan dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat khususnya yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Itulah harapan kita. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir. Ada Mbak Araneta Fidelia Fani, pelaksana pada KPPN Nunukan, dan Mas Muhammad Febriansyah, Kepala Unit Bisnis Mikro Nunukan dari PT Pegadaian. Dan tentunya masih akan ada ya episode-episode selanjutnya yang membahas hal-hal menarik terkait KPPN di wilayah Nunukan serta program-program apa saja yang dijalankan. Berikutnya tetap bersama kami di podcast KPPN Nunukan. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih.